Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita Suhaya. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Rasul. Yang pertama, pengertian Sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah perjalanan atau gerak langkah Rasulullah untuk mewujudkan Al-Quran yang diamanahkan Allah kepadanya. Lalu, apa tugas Rasul? Seperti yang telah tercantum dalam Quran surah At-Taubah ayat 33 dan surat As-Saff ayat 9 dan surat Al-Fat ayat 28 yang artinya Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan din yang hak untuk dimenangkan atas segala din yang lainnya walaupun orang-orang musyrik membenci. Nah teman-teman, di dalam ayat ini kita lihat bahwa Allah tidak mengutus Rasulnya kecuali dengan hudan atau din al-haq agar dimenangkan di atas segala din yang dianut oleh orang-orang musyrik. Nah teman-teman, hudan bisa dikatakan sebagai Al-Quran dan din al-haq adalah sebagai Islam. Jadi hudan adalah Al-Quran dan din al-haq adalah Islam. Maka Al-Huda atau Al-Quran dan din al-haq atau al-Islam adalah syariah untuk ibadah manusia kepada Robnya secara mutlak. Semua itu amanah Allah, kalimatnya, dinnya, syariahnya. Maka manusia yang diutus oleh Allah adalah Rasulnya, dan yang menghamba kepada Allah adalah hambanya, dan yang mengemban amanahnya adalah khalifahnya. Maka khalifah, Rasul, dan hamba berada dalam garis yang sama, yaitu manusia. Di sini ada misi Rasulullah. Yang pertama, langkah yang diambil oleh Rasul telah dicantumkan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 13 yang artinya Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwariskannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah din dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Di sinilah ada Rasul sebagai uswah, contoh dan figur. Misi Rasulullah dalam kehidupan yaitu menegakkan al-haq adalah merupakan contoh yang baik seorang mukmin yang mengharapkan ridho dan pertemuan dengan Allah. Bagi seorang mukmin, Rasul adalah contoh, figur dan uswah yang baik dalam dirinya dalam segala hal, khususnya dalam perjalanan menegakkan din al-haq dalam beribadah kepada Allah. Seperti yang telah tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Lalu di sini ada perjalanan risalah periode Mekah. Perjalanan risalah di dalam sejarah perjuangannya selama kurang lebih dari 23 tahun, yaitu dari kondisi Mekah sampai kondisi Madinah. Untuk mengetahui sejarah perjuangan Rasulullah SAW, marilah kita melihat serta memperhatikan secara seksama ikhtisar sejarah Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, di periode sebelum menjadi Rasul, jadi kondisi Mekah ketika Nabi Muhammad belum menjadi Rasul. Yang pertama ada kaum Yahudi percaya kepada Allah melalui kitab Taurat atau dikuil. Ya, lalu ada kaum Nasrani percaya kepada Allah melalui kitab Injil di gereja. Lalu ada kaum Ibrahim percaya kepada Allah, pengabdiannya lebih cenderung kepada nenek moyang dan ditambah lagi dengan 360 faham organisasi-organisasi aliran, termasuk organisasi yang bernama Hilful sebagai motor pergerakannya adalah Muhammad. Kalau kita perhatikan, pada umumnya masyarakat dapat dikatakan adalah masyarakat muslim. Akan tetapi, apakah masyarakat tersebut sudah beriman? Seperti yang telah tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14 yang artinya orang-orang Arab itu berkata, kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman.
tetapi katakanlah kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah teman-teman, kenapa kaum Arab Baduy dikatakan belum beriman? Karena iman itu belum melekat dalam diri mereka. Iman itu belum sepenuhnya untuk Allah. Kalau begitu, apa yang mereka imani? Mereka masih mengabdi kepada Togut. Orang yang merasa beriman kepada Allah, tetapi ia juga beriman kepada Togut, maka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Di sini ada Nabi Muhammad mendapat surat ketetapan kenabian. Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Di usianya yang ke-40 tahun. Seperti yang telah tercantum dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan isma Rabbmu yang telah menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dengan al-haq. Bacalah dan Rabb kamu yang maha mulia, Dia yang telah mengajarkan manusia dengan qalam. Mengajarkan manusia apa yang belum manusia ketahui. Nah, pemahaman tentang baca di atas yaitu baca tentang persoalan kondisi, berarti membaca persoalan yang ada. Jadi persoalan ikro, persoalan yang berat. Nah teman-teman, kenapa dikatakan persoalan yang berat? Karena Nabi Muhammad menghadapi musuh yang berat. Nah di sini ada musuh besar bagi Nabi Muhammad. Yang pertama ada rezim Mekah, lingkupnya nasional. Yang kedua ada Romawi, bagian barat, lingkupnya internasional. Yang ketiga ada Persia, bagian timur, internasional. Maka setelah menerima wahyu, Rasulullah meminta kepada istrinya Khadijah untuk diselimuti, yang artinya dirahasiakan. Kenapa? Karena Iqra Muhammad ingin mengubah sistem yang diberlakukan oleh Abu Jahal. Sehingga Rasulullah seringkali menyendiri, dan masyarakat yang mengetahui Rasulullah sering menyendiri, mereka menganggap Nabi Muhammad itu gila. Nah, lalu ada wahyu keduanya, yang artinya berkat nikmat Tuhanmu, kamu sekali-kali bukan orang gila. Ayat ini adalah ayat bantahan kepada orang-orang yang menggunakan Al-Quran bukan orang gila. Jadi ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang yang telah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Lalu muncul wahyu ketiga, Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-2 yang artinya, hai orang-orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Lalu ada dalam Quran Surat Al-Muzathir ayat 1-4 yang artinya, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah teman-teman, bagaimana Rasulullah terhadap masyarakat Mekah? Yang pertama, yaitu telah tercantum dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, yaitu sesungguhnya kami terlepas dari diri kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Nah teman-teman, itulah sejarah Rasul yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.